Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Al-Quran, jumpa lagi dalam program Mesra mengenal surah Al-Quran selama Ramadan. Di hari yang ke-17 ini, kita akan berkenalan dengan surah Al-Ahqaf. Surah Al-Ahqaf tercatat sebagai surah yang ke-46 di dalam susunan mushaf Al-Quran standar Indonesia. Nah, surah ini berstatus Makkiyah dan terdiri atas 35 ayat. Nama Al-Ahqaf sendiri juga digunakan secara konsisten dalam mushaf Al-Quran di berbagai negara, seperti Maroko, Tunisia, Libya, Mesir, Arab Saudi, Iran, hingga juga Pakistan. Sahabat Al-Quran, nama Al-Ahqaf diambil dari satu diksi penting yang disebutkan pada ayat ke-21 di dalam surah ini sebagai berikut. Wadhkur akha 'ad إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني akhafu alaikum adzaba yaumin azim. Artinya, ingatlah saudara kaum Ad, Hud, ketika dia mengingatkan kaumnya yang tinggal di lembah Ahqaf. Sungguh telah berlalu para pemberi peringatan sebelum dan setelahnya. Dia berkata, janganlah kamu menyembah selain Allah. Sesungguhnya aku khawatir nanti kamu ditimpa azab pada hari yang besar. Sahabat Al-Quran, kata Ahqaf merupakan bentuk jamak dari Hiqaf yang bermakna bukit-bukit pasir. Nah, Al-Ahqaf sendiri merujuk pada wilayah tempat tinggal kaum Ad, umatnya Nabi Hud alaihissalam. Wilayah ini berada di utara Hadramaut dan selatannya Ar-Rubaul Khali, membentang di antara Oman di sebelah timur dan juga Yaman di sebelah barat. Sebagian pendapat lain menyebutkan bahwa Al-Ahqaf terletak di sebelah timur Aqabah berdasarkan temuan prasasti Baraksara Nabatean di reruntuhan sebuah candi di Bukit Iram. Kisah Nabi Hud dan kaum Ad sesungguhnya berulang kali disebutkan dalam Al-Quran. Ini menarik sahabat Al-Quran. Disebutkan antara lain dalam surah Al-A'raf, surah Hud, surah Asy-Syu'ara, Fussilat, dan juga Adz-Dzariyat. Inti kisahnya sama, Nabi Hud diutus untuk menyeru kaumnya agar mengesahkan Allah dan juga meninggalkan kemusyrikan. Namun, kaum Ad meremehkan seruan itu, membangkang, dan tetap setia pada tradisi nenek moyang mereka. Akibat kedurhakaan tersebut, Allah menurunkan badai yang amat dahsyat selama 7 malam dan 8 hari berturut-turut. Nah, badai itu menghempaskan kaum Ad hingga mereka bergelimpangan seperti batang-batang pohon kurma yang tumbang dan tercabut dari akarnya. Sementara itu, Nabi Hud dan juga para pengikutnya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Nah, sahabat Al-Quran, menariknya dari kisah Nabi Hud, dari seluruh kisah Nabi Hud dalam Al-Quran, hanya surah Al-Ahqaf yang secara eksplisit menyebutkan wilayah tempat tinggalnya kaum Ad dalam ayat 21 sebagaimana telah dibacakan di atas tadi. Nah, kata Al-Ahqaf sendiri ternyata tidak dijumpai dalam surah lain selain surah ini. Karena keunikan inilah surah ini dinamai dengan Al-Ahqaf, sebuah penamaan yang memudahkan identifikasi melalui diksi yang eksklusif. Sahabat Al-Quran, penamaan Al-Ahqaf telah dikenal luas sejak masa para sahabat. Dalam sebuah riwayat dari Abdullah bin Mas'ud disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri membacakan surah Al-Ahqaf kepadanya dan kepada sahabat lain, sebagaimana berikut bunyinya. An Abdullah bin Mas'ud qala, aqra'ani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam surat Al-Ahqaf wa aqra'aha rajulan akhar. Abdullah bin Mas'ud berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membacakan kepadaku surah Al-Ahqaf dan membacakannya juga kepada seorang laki-laki lain. Sahabat Al-Quran, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ternyata tidak mengingkari penyebutan nama surah tersebut, yang oleh para ulama akhirnya dipahami sebagai bentuk persetujuan atau takrir. Sejumlah riwayat lain dari para sahabat dan tabi'in semakin menguatkan bahwa nama Al-Ahqaf telah mapan sejak periode awal Islam. Nah, dalam beberapa literatur, surah ini juga dikenal dengan nama Hamim Al-Ahqaf
yang merujuk pada huruf muqatta'ah yang mengawali surah dan diksi Al-Ahqaf pada ayat ke-21. Meski demikian, baik Al-Ahqaf maupun Hamim Al-Ahqaf sejatinya merujuk pada penekanan makna yang sama. Karena itu, para ulama seperti As-Suyuti tidak mencatat Al-Ahqaf sebagai surah yang memiliki lebih dari satu nama. Nama Al-Ahqaf ini tetap berdiri sebagai identitas utama surah ini. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat Al-Quran, demikianlah kajian kita pada hari yang ke-17 ini. Sampai jumpa di hari ke-18 besok hari. Jangan lupa ikuti terus channel ini dalam satu hari mengenal satu surah, satu langkah lebih dekat dengan Al-Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.